Shalom, Shalom Sobat Impakers, ketemu lagi sama saya Ezra Veronica Kristanti. Nah, di pertemuan kali ini, meskipun pertemuan virtual ya, kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Kalau sebelumnya kita belajar dari renungan firman Tuhan singkat, kita akan mendalami bagaimana firman Tuhan itu kita pelajari secara lebih detail. Kalau beberapa waktu sebelumnya kita belajar dari Perjanjian Lama, maka pertemuan yang kali ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan di Perjanjian Baru. Nah, di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya mau bahas tentang 7 pilar bangunan secara rohani. Nah, kita mau sama-sama membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Saya akan baca. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, dari subjudul tadi tentang 7 pilar bangunan kerohanian. Pilar bangunan itu apa sih? Apa sih yang dimaksud pilar bangunan? Bagaimana sih bentuknya? Pilar bangunan itu adalah penopang bagi bangunan, supaya bangunan itu tetap berdiri kokoh, supaya bangunan itu tetap berdiri teguh, tidak gampang goyah, tidak gampang roboh. Nah, kenapa kita harus memiliki 7 pilar bangunan secara rohani? Supaya bangunan kerohanian kita, bangunan iman kita tetap kuat, tetap teguh, tidak gampang goyah, tidak gampang roboh. Saat kita memiliki pilar-pilar bangunan yang baik, maka kita juga harus memiliki fondasi yang baik. Tentunya fondasi yang baik, fondasi yang kokoh juga menentukan pilar yang kokoh juga. Fondasi yang baik ini kita akan dapat dalam Yesus Kristus saja. Nah, kita akan sama-sama belajar apa aja di 7 pilar bangunan ini. Yang pertama, pilar yang pertama atau penyangga yang pertama, yaitu di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk kita selalu senantiasa bersukacita. Apapun keadaannya dalam diri kita, Tuhan mengajarkan supaya kita sukacita. Saat kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, maka hidup kita juga akan memiliki satu damai sejahtera. Nah, sukacita dari Tuhan ini kita akan dapat saat kita dekat sama Tuhan. Saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu adalah suatu sukacita yang Tuhan sudah sediakan dalam diri kita. Gitu. Di pilar yang kedua, yaitu di ayat yang ke-17, tetaplah berdoa dalam segala sesuatu, dalam segala hal, apapun yang akan kita lakukan. Hal yang utama adalah kita terus mengandalkan Tuhan. Hal yang pertama adalah kita terus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Tetaplah berdoa ini adalah suatu wujud hidup kita untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Melibatkan Tuhan dalam apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan. Melibatkan Tuhan bukan berarti Tuhan muncul lalu Tuhan ikut bekerja dalam hidup kita. Melainkan kita yang mendekat dengan Tuhan, kita yang memberikan hidup kita berdoa, kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itu yang
kayak gitu. Jadi dalam segala situasi, dalam segala kondisi, tetap berdoa, karena doa juga merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Doa juga merupakan jembatan kita kepada Tuhan. Doa juga merupakan suatu relasi kita dengan Tuhan. Maka dari itu penting dalam segala hal kita berdoa. Berdoa adalah wujud ketidakmampuan kita terhadap hal yang ada di dunia ini. Berdoa merupakan suatu pernyataan bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Seperti itu. Jadi sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, memiliki jam-jam doa adalah suatu hal yang penting. Melibatkan Tuhan adalah sesuatu yang penting. Jadi perlu kita sadari bahwa saat kita sudah dipilih sama Tuhan, saat kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita juga harus mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan. Jadi buat kita semua yang belum memiliki jam-jam doa atau kita belum melibatkan Tuhan, mari kita sama-sama belajar buat kita mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan. Kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Kita mempunyai jam-jam doa dengan Tuhan secara pribadi, secara intens, secara konsisten, dan gak hanya berdoa saja gitu, tapi diiringi dengan membaca firman Tuhan. Itu juga akan memperkuat pilar yang kedua ini. Jadi kita sama-sama belajar di poin kedua ini, yaitu tentang berdoa. Tetap berdoa, melibatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam apapun yang terjadi, gitu. Di poin yang ketiga, kita akan sama-sama belajar di ayat yang ke-18. 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Namun seringkali kita sebagai manusia, kita hanya bisa mengucap syukur saat kita memiliki kesenangan, saat kita memiliki berkat, saat kita memiliki apa yang kita inginkan, apa yang kita capai. Namun sudahkah kita mengucap syukur saat kita memiliki masalah? Apakah sudah kita mengucap syukur saat kita dalam tekanan? Apakah kita sudah mengucap syukur saat kita dalam kelemahan? Itu yang menjadi koreksi kita, gitu. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa bukan hanya di dalam kesenangan saja, bukan di saat kita menemukan sesuatu yang kita inginkan atau sebuah pencapaian yang kita inginkan, melainkan dalam kelemahan pun, dalam keterpurukan pun, dalam tekanan pun kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam 18b, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itulah yang diinginkan oleh Allah, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Tuhan mau kita mengucap syukur. Seringkali saat kita dibawa Tuhan di dalam suatu tekanan, seringkali saat kita dibawa Tuhan dalam suatu masalah, apa yang kita lakukan? Bukan mengucap syukur, melainkan kita memberontak sama Tuhan. Kita marah-marah sama Tuhan. Kita bilang Tuhan gak adil, Tuhan ini sakit, Tuhan ini begini, Tuhan, dan berbagai protes yang lainnya.
Tuhan nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau saat kita dalam kelemahan mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat satu masalah ini. Aku mau Tuhan Engkau memberikan satu kekuatan yang baru dalam hidupku. Tuhan memberikan satu kemampuan dalam hidupku supaya aku bisa melewati setiap masalah ini. Tuhan tolong berikan aku kekuatan, kemampuan. Tuhan bekerja dalam kelemahanku. Tuhan bekerja dalam ketidakmampuanku, ketidakberdayaanku ini untuk melewati setiap masalah yang ada. Jadi kadangkala saat kita memiliki masalah, kita menyalahkan Tuhan, kita memberontak sama Tuhan. Yang terjadi adalah kita menyalahkan Tuhan, bukan kita mengucap syukur. Paulus mengatakan di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu nyata. Dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan bekerja dalamnya. Kita masuk di pilar yang keempat, yaitu ada di ayat yang ke-19. Jangan padamkan roh. Artinya apa? Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, lalu dia bangkit dan naik ke surga. Dia naik ke surga, dia memberikan satu roh dalam hidup kita. Itu yang akan menuntun kita ke satu jalan yang Tuhan nyatakan, ke satu jalan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dia yang akan Roh Kudus itu yang akan menuntun setiap hidup kita, seluruh hidup kita, apapun yang sudah terjadi. Gitu. Jadi jangan padamkan roh ini artinya bukan kita mengeraskan hati kita, bukan kita memberontak, bukan kita egois dengan hidup kita. Tapi jangan padamkan roh ini kita harus lebih menjadi seorang yang penurut, menjadi seorang yang nggak gampang protes, dan supaya roh itu terus bekerja dalam hidup kita, kita juga harus memiliki di ayat yang ke-17 tadi, itu juga merupakan alasan bagaimana supaya kita tidak memadamkan roh yang ada dalam diri kita, yaitu tetap berdoa apapun yang sudah terjadi gitu. Berdoa, jangan padamkan roh. Sesuatu yang mungkin kita nggak bisa capai secara instan gitu ya. Jangan padamkan roh. Ya, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan supaya roh yang ada dalam kita itu tidak padam, tidak mati. Roh Kudus mungkin tidak akan meninggalkan kita, tapi Roh Kudus juga akan memberikan suatu pengertian kepada kita. Namun respon kita lah yang menentukan langkah kita selanjutnya. Saya akan kasih contoh. Saat kita lahir di dunia ini, mungkin kita notabene-nya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah terlewat batas gitu ya, udah mempunyai dosa sendiri gitu. Lalu kita ingat bahwa ada janji Tuhan, dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Itu yang akan memimpin kita dalam setiap langkah. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita saat kita akan melakukan kesalahan. Namun bagaimana kita tahu Roh Kudus itu mengingatkan hidup kita kalau kita tidak mendengarkan Roh Kudus? Artinya apa? Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Artinya apa? Kita harus benar-benar mendengarkan apa yang menjadi suara Roh Kudus dalam hidup kita.
mempunyai jam-jam intim adalah hal yang penting supaya kita bisa memiliki pendengaran yang peka. Ini berasal dari Roh Kudus kah atau bukan? Kita bisa membedakan itu. Ini berasal dari Tuhan atau bukan? Kita bisa membedakannya. Lalu kita beranjak ke pilar yang kelima. Pilar yang kelima yaitu ada di ayat yang ke-20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Kalau di dalam perjanjian lama banyak nabi-nabi yang bernubuat. Contohnya nubuat tentang kelahiran Yesus, nubuat tentang kedatangan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu merupakan nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi, dan itu adalah nubuat-nubuat yang besar. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Saya akan kasih contoh. Jangan menganggap rendah nubuat-nubuat ini. Semisal ada orang yang dia sakit sudah 1 minggu sakit, lalu dengan iman dia berkata, aku besok sembuh, dan esokan harinya dia sembuh, dia nggak sakit lagi. Apakah itu bisa disebut nubuat? Saya rasa iya. Dengan iman, dengan tuntunan Roh Kudus, dia bisa berkata seperti itu, dan itu merupakan nubuat. Mungkin itu nubuat yang kecil, tapi di sini diperintahkan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi kita harus belajar untuk menghargai setiap nubuat-nubuat, setiap perkataan iman yang ada, karena setiap apa yang kita katakan itu adalah sebuah pengakuan iman kita. Setiap apa yang kita katakan adalah nubuat-nubuatan dari mulut kita. Jadi apapun yang kita bicarakan itu yang akan terjadi dalam hidup kita, secara sadar atau enggak, itu bakalan terjadi seperti itu. Aku besok seperti ini, terjadilah sesuai perkataanmu. Dan itu juga yang disebut nubuat. Jadi saat kita memperkatakan kebenaran, saat kita memperkatakan hal-hal yang baik, saya rasa Tuhan juga akan memberikan satu pengertian yang baik juga, sehingga itu akan terjadi dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Saat kita di dalam kekurangan, saat kita tidak memiliki uang atau kebutuhan, kadang-kala kita bilang, Tuhan, saya butuh, Tuhan sediakan ya. Keesokan harinya atau beberapa hari kemudian ada satu berkat Tuhan yang datang dalam hidup kita sesuai apa yang kita bicarakan. Itu adalah suatu nubuatan yang berasal dari lidah bibir kita, yang berasal dari perkataan kita. Jadi apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita ucapkan, itu kita harus memohon dengan baik juga dengan Tuhan. Kita harus bilang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan kalau Tuhan, tolong hidup saya, tolong apa yang terjadi dalam hidup saya nggak mampu sama Tuhan, saya nggak mampu tanpa Tuhan. Jadi saat kita juga melibatkan Tuhan, saat kita melibatkan Roh Kudus, maka nubuatan-nubuatan yang ada dalam mulut bibir kita
itu akan terjadi. Kita akan beranjak di dalam pilar yang keenam. Pilar yang keenam ini ada di dalam ayat yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sekali lagi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi di ayat 21 ini kita diperintahkan untuk menguji segala sesuatu. Segala sesuatunya harus diuji. Saya mau sedikit kesaksian. Sebelum saya masuk di STT Inteos ini, saya dulu memang sudah bercita-cita untuk jadi seorang pendeta, seorang pengabar Injil, pengabar firman Tuhan, seperti itu, dari sejak SMP. Lalu di SMA saya harus menguji apakah ini benar berasal daripada Tuhan atau hanya keinginan saya pribadi, seperti itu. Jadi waktu saya SMA, saya mengikuti tes-tes untuk masuk di beberapa universitas, dan ada satu universitas yang ingin saya capai di Surabaya, yaitu Universitas Widya Mandala, jurusan Fakultas Fisika. Di situ saya ingin sekali. Lalu saya waktu kelas 12, kelas 3 SMA, saya mengikuti setiap tes yang ada, mengikuti SBMPTN, SNMPTN, dan tes-tes yang ada. Ternyata Tuhan nggak menghendaki itu. Sebelum saya mengikuti tes, saya sudah survei di beberapa sekolah tinggi teologi yang lainnya. Saya hanya tinggal kembalikan formulir, saya dapat beasiswa, puji Tuhan. Saya tinggal masuk, tapi saya masih bimbang, saya masih ragu ini panggilan Tuhan atau bukan. Akhirnya saya memilih dan memutuskan untuk saya berdoa puasa selama beberapa hari, menguji apakah ini benar-benar dari Tuhan atau enggak. Satu malam saat saya tidur, saya bermimpi bahwa saya dibawa ke satu sekolah teologi yang gak pernah saya bayangkan dalam diri saya. Dan mimpi itu terjadi 3 kali dalam hidup saya. Lalu yang terakhir saya ikut SBMPTN, ternyata gagal juga. Akhirnya saya memutuskan untuk mengembalikan apa yang menjadi nasab saya, apa yang menjadi kerinduan saya. Dan Tuhan selalu menolong setiap apa yang saya usahakan untuk saya masuk di sekolah teologi. Singkat cerita, saya bertemu dengan pendeta saya bercerita, dan dia memberikan satu solusi untuk saya bersekolah di tempat ini. Saya nggak pernah berpikir kalau sekolah ini adalah tujuan saya. Saya nggak pernah terfikirkan bahwa Tuhan akan membawa saya ke tempat ini. Tapi saya yakin dan percaya, saat kita menguji segala sesuatunya itu ini berasal dari Tuhan atau bukan, maka Tuhan juga akan memberikan satu pengertian dalam hidup kita untuk membedakan ini berasal dari Tuhan atau bukan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus uji itu. Ujilah segala sesuatu, karena dari situ kita akan tahu ini berasal dari Tuhan atau bukan. Seperti itu. Kita akan lanjut di dalam pilar yang terakhir, yaitu pilar yang ke-7. Pilar yang ke-7 ini diambil dari ayat yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tuhan gak suka dengan kejahatan.
kejahatan kecil, kejahatan besar, nggak ada. Kejahatan ya kejahatan, apapun yang diperbuat itu adalah suatu bentuk kejahatan. Kalau memang kejahatan itu dilakukan kecil atau besar, yang namanya kejahatan tetap kejahatan. Kejahatan bukan hanya kita mencuri, kita membunuh, tapi kejahatan itu juga bisa dari hal-hal yang terlihat sepele namun kita sering kerjakan. Contoh kecilnya yaitu kita bergosip tentang hal-hal yang gak baik tentang teman kita, hal-hal negatif tentang orang-orang di sekitar kita, hal-hal negatif yang ada di sekeliling kita. Misalnya, si A kok seperti ini sih, kayak gitu. Jadi kadangkala secara gak sadar nih, kita ngomongin teman kita hal-hal buruknya, dan kadangkala kita nggak sadar kalau kita ngomongin itu gitu. Mungkin kalau dipikir itu adalah hal yang sepele, namun itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Seperti yang saya bilang tadi, sepele atau besar pun yang namanya kejahatan tetap kejahatan. Dan di dalam ayat yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan, kemabukan, pesta pora, pembunuhan atau berzina, atau masih banyak hal yang lainnya tentang kejahatan. Tuhan menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya hidup kita kudus, supaya hidup kita suci, supaya hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita tidak bisa memperoleh 100% kekudusan. Kita tidak bisa memperoleh 100% kesucian. Namun saat kita datang sama Tuhan, Tuhan layakkan aku, Tuhan tolong aku, Tuhan perkenankan aku untuk datang di hadapan-Mu, maka Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan melayakkan hidup kita supaya hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Jadi saya mau tekankan bahwa kita sebagai bangunan rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan itu terdapat pilar-pilar yang atau penyangga-penyangga supaya itu tidak bisa dirobohkan, tetap kuat. Yaitu apa saja? Sukacita, tetap berdoa atau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, mengucap syukur. Selanjutnya, jangan padamkan roh. Yang selanjutnya, jangan anggap rendah setiap nubuat-nubuat yang ada. Yang selanjutnya, peganglah yang baik dan ujilah segala sesuatu. Yang ketujuh, jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Hidup kita sebagai rumah Tuhan, hidup kita sebagai bait Tuhan, maka di dalam hidup kita harus memiliki 7 pilar ini, supaya iman kita, hidup kita tidak tergoyahkan dengan musuh-musuh atau roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Supaya iman kita kuat, iman kita tidak gampang tergoyahkan saat masalah melanda hidup kita tetap kuat. Masalah boleh datang, masalah boleh lewat, asalkan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. So, sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan, mari kita bangun rumah Tuhan dengan pilar-pilar yang sudah Tuhan berikan di dalam 1 Tesalonika ini. Kita belajar untuk menemukan 7 pilar ini, membangun 7 pilar ini dalam hidup kita. Kita harus memiliki fondasi yang kuat, kita juga harus memiliki pilar yang kuat juga. Jadi itu aja yang aku sampaikan di
renungan kita hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat untuk setiap orang yang melihat video ini, dan bisa menjadi dampak untuk orang-orang yang sudah melihat video ini. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu turut bekerja dalam hidup kami. Tuhan, saat hari ini kami belajar mengenai pilar-pilar bangunan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki ketujuh pilar itu Tuhan, supaya bangunan dalam hidup kita, hidup kami, iman kami, pilar iman kami Tuhan tidak gampang roboh, tidak gampang tergoyahkan Bapa. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh mencapai 7 pilar-pilar ini Tuhan, sehingga rumah-Mu Tuhan boleh ada di dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan terus melibatkan Engkau dalam segala sesuatu. Kami ingin terus belajar Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, dan kami terus ingin belajar Tuhan untuk memiliki 7 pilar itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau memberkati orang-orang yang menonton video ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, masa depannya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya dengan sukacita yang baru, dengan renungan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Life Impact, be impact with Life Impact.